Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Saputra, mahasiswa Magister Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Bandung. Nah, untuk saat ini saya berada di kelas Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, ST, MT, FCMILT. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan edge computing. Nah, apa sih edge computing itu? Edge computing adalah sistem komputasi yang dilakukan di dekat sumber data, atau singkatnya, sistem ini memungkinkan pemrosesan secara lokal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sistem ini sangat membantu perkembangan teknologi karena memiliki beberapa kelebihan, seperti edge computing mampu memberikan proses yang cepat tanpa mengirimkan data ke pusat, sehingga kita dapat cepat melakukan mitigasi jika ada masalah dan proses ini dapat memungkinkan pemrosesan data dengan koneksi internet yang limited dengan mengurangi bandwidth ke server. Nah, tren edge computing ini mengacu pada desentralisasi arsitektur teknologi informasi yang mendekatkan pemrosesan komputer dengan sensor dan sumber data lainnya di tepi jaringan dan menjauhkannya dari server cloud dan pusat data jarak jauh. Dengan menerapkan sumber daya komputasi dan penyimpanan di lokasi tempat data dihasilkan, edge computing meminimalkan kebutuhan komunikasi jarak jauh yang berkelanjutan antara klien dan server. Hal ini meningkatkan waktu pemrosesan, keamanan data, dan kecepatan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Nah, dengan meningkatnya penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan Internet of Things IoT di perusahaan terus melipat gandakan volume data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di saat yang sama pun, seiring bergesernya strategi data ke edge, AI dilatih menggunakan data edge untuk mencari pola secara real time. Nah, survei dari Accenture tahun 2023 terhadap 2.100 eksekutif tingkat C di 18 industri di 16 negara menemukan bahwa 83% meyakini komputasi edge akan penting untuk tetap kompetitif di masa depan. Namun, hanya 65% perusahaan yang saat ini menggunakan edge dalam taraf tertentu. Nah, dari jumlah tersebut, hanya setengahnya yang telah mengintegrasikan edge secara mendalam dengan inti digital mereka. Nah, desentralisasi dengan komputasi tepi menambahkan lapisan kecepatan dan keamanan informasi ekstra karena data diproses dan disimpan di dekat sumbernya daripada dikirim dari fasilitas logistik ke server terpusat atau cloud. Nah, nilai pasar komputasi tepi global mencapai 16,45 miliar US dollar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 37,9% dari tahun 2023 hingga 2030. Nah, karena komputasi tepi masih relatif baru, potensinya masih jauh dari maksimal. Namun, saat ini komputasi tepi telah mempercepat transformasi digital di berbagai industri, termasuk logistik. Efisiensi dalam rantai pasok dapat ditingkatkan oleh komputasi tepi karena membebaskan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada manajemen manusia. Komputasi tepi juga secara signifikan meningkatkan bandwidth dan mengurangi latensi untuk aktivitas yang sensitif terhadap waktu. Lebih lanjut, komputasi tepi membantu bisnis memprediksi, mengelola, mempersiapkan, beradaptasi, dan mencapai ketahanan. Nah, relevansi edge computing terhadap masa depan logistik, ada contohnya, beberapa contoh yaitu kamera vision for operational efficiency security. Nah, pada pengaturan CCTV tradisional, nah CCTV tradisional dapat membebani infrastruktur internet gudang, terus-menerus mengalirkan sinyal video mentah bandwidth tinggi ke server cloud untuk dianalisis. Sebagai gantinya, komputasi tepi menawarkan alternatif yang layak. Nah, nantinya dengan menerapkan teknologi visi kamera di gudang,
komputasi data visual yang kaya konteks terjadi secara lokal di tepi jaringan. Nah, setiap kamera menggunakan komputer internalnya sendiri untuk menjalankan aplikasi deteksi gerakan dan hanya rekaman ini yang dikirim ke cloud, sehingga sangat mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan keamanan data. Hal ini mencapai pemantauan dan analisis waktu nyata untuk efisiensi dan keamanan operasional. Misalnya, penghitungan stok yang akurat, pelacakan lokasi, identifikasi barang yang salah tempat, deteksi akses tidak sah, pemantauan area beresiko tinggi, dan kontrol kualitas. Nah, selanjutnya relevansinya terhadap masa depan logistik yaitu data privacy. Nah, privacy data dan perlindungan identitas pekerja individu sangat penting dalam logistik dan rantai pasok. Dengan pendekatan terdesentralisasi, komputasi tepi membantu perusahaan mematuhi peraturan data yang ketat seperti peraturan perlindungan data umum di Uni Eropa. Pemrosesan data yang dikumpulkan di tepi mengurangi kebutuhan untuk mengirimkan informasi sensitif dari operasi logistik ke server terpusat atau cloud. Sehingga setelah memproses data secara lokal, mungkin masih perlu mengirimkan sebagian informasi ini ke server pusat atau cloud. Nah, dengan menggunakan enskripsi di tepi, data tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang diperlukan, sehingga informasi tetap aman meskipun dicegat selama transmisi atau penyimpanan. Nah, sebagai lapisan keamanan tambahan, teknik yang sudah mapan seperti tokenisasi dapat digunakan, menggantikan informasi identitas pribadi. Nah, dengan token unik. Dengan cara ini, data visual dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Tetapi anonimitas pekerja juga terjamin di gudang atau area penyimpanan. Nah, selanjutnya ada Fleet Management Telematics atau Telematika Manajemen Armada. Nah, dengan komputasi tepi, data yang relevan dapat ditangkap, diproses, dan digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang cepat. Contohnya, termasuk pelacakan lokasi, kecepatan, dan pergerakan kendaraan secara real time. Nah, pemantauan kinerja mesin dan konsumsi bahan bakar, diagnosa kendaraan, dan nantinya ada penerimaan peringatan perawatan secara real time, secara analisis perilaku pengemudi. Nah, selanjutnya supply chain resilience atau ketahanan rantai pasok. Nantinya edge computing atau komputasi tepi menawarkan beberapa aplikasi spesifik dalam memperkuat ketahanan rantai pasok untuk memenuhi permintaan visibilitas yang terus meningkat dan memungkinkan peningkatan e-commerce. Nah, transparansi stok yang lebih baik diperlukan dalam bidang logistik. Transparansi ini penting di setiap saat dan di semua tahapan rantai pasok. Idealnya dengan detail hingga tingkat produk individual. Menanggapi kebutuhan ini, perusahaan menggunakan perangkat IoT untuk memantau suhu, melacak lokasi secara real time, dan memantau tingkat stok. Informasi ini memungkinkan pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Nah, nantinya ada banyak peluang untuk meningkatkan ketahanan dengan memanfaatkan komputasi tepi dalam proses rantai pasok. Misalnya, teknologi ini akan efektif selama transportasi kendaraan otonom, seperti truk dan pengiriman jarak dekat. Karena truk rentan terhadap peningkatan jumlah serangan cyber. Selain itu, jika kendali kendaraan terganggu, terdapat bahaya bagi pengguna jalan lain dan pengiriman itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan antara edge computing dengan cloud computing, di mana edge computing kelebihannya yaitu bisa diakses secara offline, dijalankan secara offline. Nah, peningkatan privacy dan security juga reduce latensi. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu high capex atau modalnya lebih besar untuk modal investasi, high maintenance cost, biaya maintenance yang besar, juga limited scalability.
Nah, sedangkan cloud computing untuk kelebihannya yaitu cost efisiensi atau low capex, yaitu modal yang cukup rendah. Nah, selanjutnya scalability dan flexibility, juga ada low maintenance cost. Nah, kekurangannya yaitu high latency, dependency on internet connection atau bergantung pada koneksi internet, juga security dan privacy concerns. Nah, untuk selanjutnya ringkasan dan tinjauan trennya. Nah, tantangan dari edge computing itu yaitu sifat komputasi tepi yang terdistribusi menciptakan permukaan serangan yang lebih luas untuk ancaman cyber. Nah, setiap perangkat tepi rentan dan dapat membuat seluruh jaringan rentan. Nantinya mengelola jaringan dan sistem penyimpanan yang berbeda untuk komputasi tepi merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan keahlian serta bakat TI khusus di beberapa lokasi geografis secara bersamaan. Selanjutnya, isolasi fisik perangkat yang didukung oleh keputusan komputasi tepi, dan oleh karena itu, data yang dipertukarkan oleh beberapa perangkat menyulitkan pemantauan, autentikasi, dan otoritas akses data. Tantangannya juga yaitu komputasi tepi membutuhkan waktu dan investasi yang dapat menjadi tantangan saat menjalankan ratusan klaster kontainer secara bersamaan dengan berbagai layanan mikro yang disediakan di lokasi tepi yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, untuk outlook-nya yaitu proporsi keputusan rantai pasok berdasarkan data dari ekosistem Edge diperkirakan akan terus meningkat. Berbagai organisasi beralih dari sistem terpusat ke jaringan yang lebih terdistribusi berkat pengembangan Wi-Fi, Bluetooth, dan komunikasi data 5G maupun 6G. Nah, dengan pemrosesan edge data real time, perusahaan dapat mengantisipasi operasi logistik menjadi lebih dinamis, mencakup jaringan yang lebih luas dengan data keputusan yang berasal dari edge. Hal ini akan meningkatkan operasional pergudangan, utilisasi aset, manajemen armada, serta efisiensi dan keselamatan tenaga kerja secara keseluruhan. Nah, sekian pembahasan terkait dengan edge computing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.